Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nantama Fikadaya Farulo, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi. Logika sebagai cabang filsafat pasti mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid. Pemahaman tentang term dan logical fallacy menjadi krusial untuk membangun argumen yang rasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis term, logical fallacy, contoh, dan strategi cara untuk menghindari logical fallacy. Ada 3 jenis term dalam logika, yaitu singular term, general term, collective term. Yang pertama adalah singular term. Singular term merujuk pada satu objek yang spesifik. Contohnya, Presiden pertama RI yaitu Soekarno, atau gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya Wijaya. Yang kedua adalah general term. General term berlaku untuk seluruh anggota kelas dengan makna yang sama. Sebagai contohnya adalah manusia. Semua individu yang termasuk dalam Homo sapiens. Yang ketiga adalah collective term. Ini merujuk kepada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan lagi individu. Contohnya kesebelasan, yaitu tim sepak bola sebagai satu kesatuan unit, dan majelis permusyawaratan rakyat, lembaga legislatif sebagai entitas kolektif. Beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu logical fallacy, atau yang bisa disebut dengan sesat pikir. Adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak logis atau menyesatkan, meskipun terlihat meyakinkan. Salah paham ini sering terjadi ketika hubungan antara premis dan kesimpulan tidak tepat, yang menyebabkan argumen tidak sah. Oleh karena itu, penting sekali untuk paham dan mengenali logical fallacy agar dapat berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang menyesatkan, dan mampu membuat keputusan yang rasional berdasarkan fakta yang ada. Contoh yang pertama adalah penalaran melingkar. Kesalahan logika ini terjadi ketika premis dan kesimpulan saling mengulang tanpa bukti yang baru. Sebagai contohnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kuliah itu sia-sia karena lulusnya tetap menganggur. Banyak sarjana menganggur, jadi ya kuliah tidak berguna. Hal ini mengabaikan tujuan lain dari pendidikan. Padahal seperti yang kita tahu, pendidikan bukan hanya sekedar itu, tapi tentang pengembangan diri, bagaimana cara berpikir kritis, mempertajam mindset, dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah strawman fallacy. Kesalahan logika ini melemahkan argumen lawan untuk memudahkan serangannya. Sebagai contoh, si A berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan. Tetapi si B menjawab dengan, "Oh, jadi kamu ingin semua uang negara habis untuk pendidikan?" Pada contoh tersebut, si B tidak benar-benar menanggapi argumen si A. Justru memelintir pernyataan si A menjadi sesuatu yang ekstrim dan mudah diserang. Yang terakhir adalah menyerang pribadi lawan. Kesalahan ini adalah menyerang karakter lawan bicara, latar belakang, atau sifat pribadinya. Jadi, bukan lagi argumen yang disampaikan. Contohnya, ada seseorang yang mengatakan bahwa pendapatmu tentang lingkungan itu tidak valid karena kamu bukan lulusan ilmu lingkungan. Pada contoh tersebut, argumen tentang lingkungan tidak dibantah secara substansi yang jelas. Justru yang diserang adalah latar belakang pendidikannya. Menurut Michael M. 2010, logical fallacy merupakan kesesatan logika berpikir yang timbul karena ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Artinya, walaupun premis suatu argumen benar, jika hubungan antara premis dan kesimpulan tidak tepat, maka argumen tersebut tetap dianggap sesat pikir atau fallacy. Ada beberapa cara untuk menghindari logical fallacy. Yang pertama, berpikir kritis. Kita harus mengevaluasi bukti sebelum menerima klaim. Yang kedua, fokus pada argumen dengan membahas ide, bukan malah menyerang pribadi. Yang ketiga, menggunakan bukti yang valid, mendukung argumen dengan data seperti laporan, jurnal, atau yang lain-lain. Yang keempat, menghindari generalisasi. Pastikan kesimpulan itu berdasarkan pada sampel yang memadai, bukan kasus yang terisolasi. Pemahaman tentang term dan logical fallacy merupakan fondasi untuk membangun argumen yang logis. Yang pasti, dengan mengenali jenis term dan menghindari logical fallacy, kita pasti dapat meningkatkan kualitas diskusi. Setiap kesimpulan harus didukung dengan premis yang valid dan bukti yang empiris. Sekian dari saya. Jika masih ada salah dan kurang, mohon dikoreksi. Mari kita belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.